Hai minasan, kita ketemu lagi di kelas Basic Japanese ya, kelas bahasa Jepang dasar. Kita sudah masuk di pertemuan kelima nih. Nah, di pertemuan kelima ini kita punya tema besar ikura ya. Ikura artinya berapa. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa pola kalimat ya. Yang pertama nanti kita akan belajar lagi tentang kata tunjuk benda, tapi versi kedua nih. Versi kedua ya. Kemudian ada pola kalimat kata benda o kudasai. Nani nani o kudasai, gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ini. Sensei akan perkenalkan kepada kalian kata kerja. Selama ini kan kita belum pernah kata kerja ya di materinya. Nah, nanti Sensei perkenalkan kata kerja golongan satu. Kalau ada golongan satu berarti ada golongan dua ya. Oke, tapi nanti ya hari ini kita hanya fokus ke kata kerja golongan pertama. Oke, baik. Bisa dimulai ya. Jangan lupa buku catatannya dipersiapkan. Kalau ada poin-poin yang penting bisa ditulis biar nanti nggak lupa. Gitu ya. Oke, Sensei mulai ya. Oke, seperti biasanya kita awali dulu dengan percakapan ya, dengan kaiwa. Kalau Minasang lihat gambar di bawah ini, kira-kira deskripsinya seperti apa nih? Ya, jadi ada seorang wanita yang dia datang ke vegetable and fruits corner atau fruit store gitu ya. Nah, dia di situ menanyakan harga kepada si penjualnya, yaitu yang laki-laki. Harganya berapa? Kira-kira seperti itu ya. Dan jawabannya adalah 127 yen. Nah, kira-kira seperti apa nih percakapannya? Nah, ini dia percakapannya ya. Nah, sekilas kita tahu nih, yang bicara adalah Nakano dan juga Sato. Kira-kira yang Nakano yang mana, yang Sato yang mana nih? Ya, yang Nakano adalah yang pemilik tokonya atau penjualnya. Kemudian Sato adalah customernya, yang perempuan. Oke, ini Sensei dulu baca awal sampai akhir ya. Nanti teman-teman bisa nyoba untuk shadowing ya. Oke, kita mulai. Irashaimase, dozo. Sumimasen. それは日本の野菜ですか？どれですか？人参ですか？いいえ、人参じゃありません。その紫色の野菜です。ああ、ナスですね。はい、日本の野菜ですよ。そのナスはいくらですか？約20円です。じゃあ、それください。Ada yang sudah ngerti artinya ya, Minasang ya. Misalnya yang pertama itu, Nakano-san bilang, "Irasaimase." Ini adalah salam untuk menyambut customer, untuk menyambut pelanggan gitu ya, pembeli yang datang ke toko kita, ke restoran kita, ke hotel kita. Maka kita mengatakan welcome-nya itu dengan "Irasaimase." Dozo, silahkan. Kemudian satu sang bilang, "Sumimasen, permisi. Sore wa nihon no yasai desu ka?" Itu apakah sayur Jepang? Maksudnya itu di sini sayur produk Jepang, sayur yang ditanam di Jepang gitu ya teman-teman ya. Kemudian si penjualnya bingung yang mana nih gitu maksudnya. Dore desu ka? Terus kemudian dia menebak, menebak ninjing desu ka? Ataukah ini apakah wortel gitu ya. Ternyata bukan ya. Iye ninjing jarimaseng. Sono murasaki iro no yasai desu. Yasai, sayur yang berwarna murasaki ungu. Baru kemudian penjualnya ngeh. Ah, nasu desu ne. Oh, terong. Ya, nihon no yasai desu. Hai gitu ya. Nihon no yasai desu. Sayur produk Jepang gitu. Kemudian tanya lagi, sono nasu wa ikura desu ka? Berapa harga dari terong itu? Kemudian dijawab 127 yen. Dan ditutup dengan ja sureo kudasai. Oke, tolong berikan aku itu. Jadi ibu ini belanja terong ya, warnanya ungu. Nah, ini Sensei kasih bantuan daftar kosakata ya. Nanti kalau misalnya sang lupa ya di sini ada. Jadi artinya nggak ada, nggak Sensei kasih ya. Cukup kalian lihat aja di daftar kosakatanya nanti akan ngerti ini alur percakapannya seperti apa. Oke ya.
Nah, kita masuk ke pembahasan pola kalimat ya. Pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini adalah yang di dalam kotak ini ya. Ada kata bendawa ikura deska. Ini sudah muncul di percakapan sebelumnya yang kita bahas ya, yaitu di kalimat sono nasua ikura deska. Jadi ketika teman-teman menanyakan arti, bisa menanyakan harga, itu bisa pakai kata ikura. Ini adalah kata tanya untuk menanyakan harga ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini nih, ada sono nasu. Sono nasu, ada sono nih teman-teman. Sono ini adalah salah satu kata tunjuk benda. Masih ingat nggak kemarin kita belajar yang kore, sore, are? Masih ingat ya? Kore, sore, are. Nah, sekarang re-nya itu kita ganti no, teman-teman, menjadi kono, sono, anu. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Nih, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini ada kalimat nih, contoh kalimat. Kono yasai wa hyaku nijunanaen desu. Kono yasai wa hyaku nijunanaen desu. Sayur ini, kono itu sama seperti kore ya artinya ya. Cuman dia punya fungsi yang berbeda. Sayur ini 127 yen. Kita coba lihat contoh lain. Sono yasai wa nihon no yasai desu. Nah, ini polanya masih sama ya teman-teman ya. Polanya masih nani nani wa, nani nani desu gitu. Nah, ini ada sono yasai gitu ya. Sono yasai wa nihon no yasai desu. Sayur itu adalah sayur bikinan atau produk Jepang gitu ya. Kita lanjut lagi ke contoh kalimat berikutnya. Ini yang pakai ano. Kalau tadi kono, sono, sekarang ano. Ano kuruma wa watashi no kuruma desu. Mobil itu dari jauh gitu ya, yang jauh dari pembicara dan juga pendengar. Ano kuruma wa watashi no kuruma desu. Mobil itu adalah mobil saya. Jadi teman-teman, kalau kemarin itu kita pakai kore, sore, ari langsung, kemudian ketemu sama partikel wa, misalnya korewa hongdes, korewa borupen des, sorewa kabang des gitu ya. Setelah kore, sore, ari ketemunya partikel wa. Nah, di sini ya teman-teman bedanya ya. Bedanya apa? Kore, sore, ari dan kono, sono, ano. Nah, kono, sono, ano ini teman-teman itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, nggak bisa langsung konowa, sonowa, anowa, itu tidak bisa. Maka dia itu butuh ada kata benda di belakangnya yang dia tunjuk. Nah, misalnya ini ada yasai, ya, kemudian ada kuruma. Jadi bukan jadi nanti ini menjadi kono yasai, sono yasai, ano kuruma gitu ya. Jadi ini akan menjadi satu frase ya teman-teman ya. Kono yasai itu artinya sayur ini. Ano kuruma artinya mobil itu. Kalau dulu yang kore wa yasai desu. Ini sayur. Beda ya. Kalau kono yasai itu sayur ini, tetapi kalau kore wa yasai itu ini sayur. Beda di pokok kalimatnya, beda di inti kalimatnya. Gitu ya. Kemudian di antara wa dan des kita isi apa? Kalau kalimat yang dulu kita pelajari kan kore wa hong des. Antara wa dan des itu adalah kata benda yang ditunjuk. Nah, sedangkan sekarang kan kata benda yang ditunjuk itu sudah gabung tuh sama kononya, maka berikutnya diisi apa? Diisi macam-macam, yaitu diisi keterangan atau kosakata yang dia itu menerangkan kata benda tadi. Misalnya kalimat yang atas ini kono yasai wa yaku nijuna naeng des. 127 yen. 127 yen ini menjelaskan apa? Menjelaskan harganya si yasai. Sama halnya dengan kalimat berikutnya, Nihon no yasai desu. Jadi sayur buatan Jepang atau sayur produk Jepang itu menjelaskan sono yasai. Dan di kalimat berikutnya juga sama, watashi no kuruma desu. Mobil saya ini menjelaskan siapa, menjelaskan apa, menjelaskan kata sebelumnya yaitu ano kuruma. Nah, jadi begini ya teman-teman polanya. Jadi setelah kono, sono, ano itu adalah benda yang dia tunjuk ya. Yang dia tunjuk kemudian setelah partikel wa itu kita berikan macam-macam ya informasi. Bisa informasi tentang
kata benda yang ditunjuk tadi, bisa harganya, atau bisa kepemilikannya, atau bisa juga asalnya, atau produk mana nih. Macam-macam, intinya dia menjadi penjelas dari kata benda yang di depan tadi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita yang kedua nih. Ada pola kalimat kata benda o kudasai. Di kalimat di atas tadi itu sudah waktu ada wacana tadi ya kaiwa ja sore kudasai gitu ya. Ya udah tolong berikan aku itu gitu ya. Nah, dari situ ini ya tadi ya koreo kudasai gitu. Tolong berikan aku yang ini gitu. Kalau kalau kore berarti ini ya. Nah, kita lihat nih contoh yang lainnya. Misalnya ochao kudasai. Jadi bisa kita minta tolong misalnya tolong berikan aku ocha. Ada lagi contoh yang lain. Nah, kalau tadi koreo kudasai kemudian ochao kudasai itu cuman sekedar aku minta teh, aku minta ini dong, tolong kasih aku ini gitu ya. Nah, kita juga bisa tuh minta sesuatu dengan memberikan dengan memberikan jumlahnya. Misalnya kita pengennya apel 2 buah gitu ya. Maka jumlah barang yang kita minta itu kita letakkan di antara o dan kudasai. Contohnya kayak ini. Ringo o futatsu kudasai. Kita bisa mengatakan ringo kudasai, tetapi kita nggak tahu dan pendengarnya nggak tahu kita minta berapa buah tuh. Kita hanya minta tolong berikan aku apel gitu aja. Jadi kalau mau lengkap ditambah dengan jumlahnya, maka jumlahnya itu ditaruh di antara o dan kudasai. Ringo futatsu kudasai. Gitu ya. Satu lagi deh contohnya. Kamio yongmai kudasai. Yongmai itu 4 lembar ya. Jadi tolong berikan aku kertas sebanyak 4 lembar. Nah, jadi yang di depan ini adalah objek ya. Ini hari ini berarti kita pertama kali nih bertemu dengan partikel O ya, teman-teman ya. Partikel O ini adalah penanda objek yang gitu ya. Yang dikenai kata kerja atau yang gitu ya. Misalnya kore kudasai berarti kore itu adalah yang diberikan. Ochao kudasai berarti ocha atau teh itu adalah yang diberikan. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di depan O adalah benda yang menjadi objek, gitu ya. Salah satu fungsi partikel O adalah menandai sebagai penanda objek, gitu ya. Nah, di sini saya kasih beberapa kosakata yang bisa bantu teman-teman untuk bisa bikin kalimat ya. Misalnya gini, saya minta sarada dong, salad gitu ya. Berarti iya, saradao kudasai gitu. Misalnya minta jus nih, ya. Minta jus wo kudasai gitu ya. Nanti kalau tentang satuan-satuan jumlah nanti akan ada tersendiri ya. Atau nanti kalau misalnya nggak sempat di pertemuan kita, nanti Sensei bisa lampirkan di PDF gitu ya. Contoh-contoh satuan-satuan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bumpo yang kedua. Ya, ini sebenarnya Sensei pengen lebih memperdalam pertemuan kemarin ya, yang pertemuan keempat ya, tentang waktu ya teman-teman ya. Kemarin itu kita sempat ada pola kayak gini nih, ima nainani des. Nainaninya kita isi dengan kata keterangan waktu. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih kemarin ya. Ima goji des. Gitu ya. Sudah bisa ya, sudah hafal ya jam-jamnya kemarin ya pertemuan keempat. Nah, kita Sensei mau ngembangkan nih nggak cuman ngomong jam berapa gitu doang, tetapi pengen lebih diperdalam lagi. Nah, gini. Jadi kalau jam 5 doang itu kan kita nggak tahu tuh jam 5 pagi atau jam 5 sore gitu ya. Nah, di depan jamnya itu teman-teman bisa kasih misalnya AM, PM, kemudian misalnya jam 5 sore ya dikasih sore gitu ya. Sore itu apa? Yoru misalnya atau asa nih jam 5 pagi nih, asa goji des gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini nih, ada beberapa kosakata ya. Asa, hiru, yoru, bang gitu ya. Kemudian ada goseng dan gonggo ini AM, PM ya, AM, PM gitu ya. Nah, ini kita bisa selipkan
keterangan waktu yang lebih detail lagi gitu. Nggak cuma sekedar jam 11 apa nih? PM atau AM nih. Jadi kita bisa tambahkan di sini posisinya. Oke. Kemudian kita ke berikutnya ya. Kemarin juga ada pola kalimat ini, subjek wa, keterangan waktu kara, keterangan waktu made, kemudian verb. Oh ini maaf ya, kemarin kan cuman kara made des gitu ya kemarin ya. Misalnya kemarin itu Yasumi wa getsuyo bikara kaya bimade des gitu ya, terakhir dengan des. Nah ini untuk pertama kalinya nih teman-teman kita akan mulai memakai verb atau kata kerja gitu. Misalnya kayak gimana? Kalau kemarin kan cuma liburnya itu hari apa sampai hari apa gitu ya, karamade. Nah sekarang kita coba ada verbnya nih. Jadi yang di depannya partikel wa itu subjek nanti ya, subjek kemudian melakukan kegiatan dari A sampai B gitu ya. Nah, kita lihat aja langsung contoh kalimatnya. Watashi wa shichiji kara sanji made benkyou shimasu. Watashi wa shichiji kara sanji made benkyou shimasu. Saya, kemudian kalau kita menerjemahkan kata kerja ya teman-teman, kalimat yang mengandung kata kerja, maka setelah dari depan subjeknya kita langsung terbang ke belakang. Jadi watashi wa itu saya, kemudian benkyou shimasu itu belajar. Saya belajar, nah baru maju ke depan lagi tuh. Dari jam 7 sampai jam 3. Gitu ya. Bisa dipahami ya, ini masih polanya sama kayak kemarin kok karamade, cuman kemarin kalau ditutup dengan des, sekarang kita berikan kata kerja atau aktivitasnya apa tuh di rentang waktu itu. Kita coba kalimat berikutnya, jadi selain jam kita juga bisa memberikan keterangan waktunya itu berupa hari seperti yang pertemuan kemarin, menjadi watashi wa getsuyo bikara, kemudian kingyo bimade benkyou shimasu. Saya belajar dari hari Senin sampai Jumat. Gitu ya. Nah, jadi yang di sini itu kata keterangan waktu awal dan di sini ada keterangan waktu sampainya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini ada beberapa kosakata. Teman-teman bisa tuh pakai kata kerja yang ada di sini, ya. Misalnya saya setiap pagi itu ya, ada setiap pagi ya. Saya setiap pagi atau sebenarnya saya setiap malam tidur dari jam sekian sampai jam sekian itu bisa ya. Misalnya tidurnya dari jam 9 sampai jam 3 gitu ya. Watashi wa, nah mai bangnya itu kita letakkan di depan waktu sama kayak tadi ya. Sama kayak kalimat yang di sebelahnya. Jadi ada kata keterangan waktu yoru apa segala macam itu kita taruhnya di depan jamnya. Watashi wa mai bang kujikara sanji made, tidur apa tidur? Tidur di sini adalah nemas ya. Nemas gitu ya. Oke, setelah tadi kita belajar beberapa pola kalimat dan juga kita sudah baca kayuwa ya tadi ya, maka juga sekarang kita akan latihan ya. Latihan yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah gambar dan gambar itu memuat 3 hal. Pertama, pasti gambar itu apa namanya gitu ya. Kemudian yang kedua, dia ada harganya berapa nih. Dan yang ketiga kira-kira apa? Iya, betul, made in mana gitu atau buatan mana, produk mana gitu ya. Nah, contohnya ini ada tas kuning. Tas apa tas? Oke, kabang. Kemudian ada harganya 36.000 yen dan dia produk dari Italia. Dari sini, dari bahan-bahan ini kita bisa bikin percakapan. Contohnya A dan B. Kore wa doko no kabang desu ka? Italia no kabang desu. Kono kabang wa ikura desu ka? 36,000 yen desu. Kore wa doko no kabang desu ka? Ini tas
dari mana? Maksudnya produk mana, tas mana gitu ya. Kemudian dijawab Italia no kabang des. Tas dari Italia atau tas made in Italia. Kono kabang wa ikura desu ka? Tas ini berapa harganya? Dan dijawab samang rakusengeng des gitu. Nah, teman-teman bisa tuh ya coba dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada kamera. Kameranya ini produk mana? Produk Cina. Harganya 74.000. Oke, yang kedua ada produk handphone. Sumaho, smartphone, ketai denwa. Banyak ya istilahnya ya. Ini produk dari Kangkoku, harganya 91.000. Dan di nomor 3 itu ada Pasokong ya teman-teman ya, komputer. Dia made in Jepang dan harganya 153.000 yen. Nah, yang berikutnya nomor 4 ada produk kopi. Produk kopi ini berasal dari Indonesia, harganya 8.600 yen. Dan yang terakhir ada gambar mobil. Ya, dia dari Deutsche. Deutsche itu Jerman ya teman-teman ya. Harganya lumayan ya, 2.400.000 yen. Jadi nanti sewaktu membuat kalimat ini teman-teman sambil nginget-nginget materi angka ya, materi angka. Gimana tuh ngitung angka uang kalau sudah di atas mang yang nolnya ada banyak. Jadi nanti disimak-simak lagi ya catatannya. Oke, sekarang kita ke nomor 1. Kita buat kalimatnya ya. それはどこのカメラですか？中国のカメラです。そのカメラはいくらですか？74000 yenです。Gitu ya. Nah, kita yang kedua ke nomor 2. それはどこの携帯電話ですか？韓国の携帯電話です。その携帯電話はいくらですか? Berapa harga dari telepon genggam itu? 91,000 des. 91,000 des. 91.000. Oke, kalimat contoh soal yang nomor 3. Pasokong ya. Kore wa doko no pasokong desu ka? Nihon no pasokong desu. Sono pasokong wa ikura desu ka? 15,300 yen des. Sekarang ke nomor 4. Ada kopi nih teman-teman yang bisa nemenin kita. Mitosnya katanya bisa menahan kantuk ya. Kalau sensei nggak ngefek. Oke, sekarang yang Yongbang. Kore wa doko no kohi desu ka? Indonesia no kohi desu. Sono kohi wa ikura desu ka? 8,600 yen desu. Harga kopinya 8.600 yen gitu ya. Dan yang terakhir ada si mobil ungu ya. Sore wa doko no kuruma desu ka? Doitsu no kuruma desu. Sono kabang wa ikura desu. Sono kuruma wa ikura desu ka? 240 万yen desu gitu ya. 2.400.000 yen. Ini misal ya teman-teman ya harganya ya. Saya sih nggak tahu nih beneran apa enggak harga segitu. Nah, ini ada beberapa contoh kosakata yang sensilis yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Teman-teman nanti kalau mau belajar lagi bisa sambil lihat listnya ya. Oke, yang kedua, sekarang ada pertanyaannya begini. Nanti teman-teman ada kalimat tuh, kalimatnya nanti ada yang bolong-bolong. Itu teman-teman nanti coba diisi dengan partikel yang tepat. Nggak semuanya harus diisi. Kalau memang dia nggak butuh partikel, maka cukup disilang ya teman-teman ya. Kita coba nih yang pertama. Ko, nani, yasai, nani, ikura desu ka? Ini ada di percakapan tadi ya. Apa? Setelah ko apa? Iya. Kono ya. Kono yasai wa ikura desu ka? Gitu. Kemudian yang nomor 2 nih. Yasumi, nani, Chuniji, nani, Jusanji atau Ichiji, nani desu.
Ketahuan ya kalau ada dua keterangan waktu ini, maka ini adalah kalimat yang menunjukkan dari dan sampai ya, rentang waktu ya. Dan polanya masih wakdes ya. Jadi yasumi wa junichi kara jusanji made desu. Atau yasumi wa junichi kara ichiji made desu. Gitu ya jawabannya. Dan kita ke contoh atau soal nomor 3. Ada mikang, nainani yotsu, nainani o kudasai. Di depannya mikang, kita beri partikel apa? Iya, partikelnya o, karena dia objek yang diberikan ya. Kemudian setelah yotsu, apakah kita perlu kasih partikel? Enggak ya, jadi mikang o yotsu kudasai. Gitu ya teman-teman ya. Masih ada dua soal lagi nih. Yang pertama, yang ke nomor 4. Kore nainani kangkoku nainani kuruma desu. Diisi dengan apa nih? Ya, ini mah materi yang lalu-lalu ya. Pertemuan ketiga apa kedua ya? Kore wa kangkoku no kuruma desu. Ini adalah mobil buatan Korea Selatan, gitu ya. Dan yang terakhir nih, Murasaki Iro. Nainani nasu, nainani kudasai. Iya, kalau masih ingat tadi ya, di kaiwa tadi ya. Murasaki Iro no nasu o kudasai. Tolong berikan aku terong yang berwarna ungu. Gitu ya teman-teman ya. Hai. Oke, minasang, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu tentang dosi atau kata kerja. Jadi hari ini karena ini kita masih awal ya, Sensei hari ini cuman mau perkenalkan dulu ya sedikit tentang kata kerja. Jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu ada 3 golongan teman-teman. Ada golongan 1, 2, dan 3. Nah hari ini Sensei hanya membahas atau memperkenalkan kata kerja yang golongan 1 saja. Apa saja? Jadi kata kerja golongan 1 itu mempunyai akhiran hurufnya atau akhiran suku katanya yaitu o, su, ru, mu, ku, gu, su gitu ya. Utsuru, muku, gusu gitu. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya nih, kau membeli, motsu membawa, kairu pulang, nomu minum, kaku menulis, oyogu berenang, hanasu berbicara. Kita lihat huruf terakhirnya dari atas sampai ke bawah ada utsuru muku gusu. Itu cirinya ya teman-teman ya. Membedakan dengan kata benda bagaimana? Ya harus kita hafal ya. Tapi kalau dalam sebuah kalimat, terutama untuk kelas pemula, kata kerja ini biasanya ada di belakang kalimat ya. Ada di belakang kalimat. Ini untuk yang kelas pemula ya. Ada di belakang kalimat. Jadi teman-teman biasanya akan tahu. Kemudian kata-kata yang lain itu biasanya sudah ada partikelnya. Jadi nanti dari ciri-cirinya itu akan tahu teman-teman. Oh ini kata kerja nih karena posisinya dia di belakang. Dia nggak pakai partikel kayak gitu-gitu ya. Nah, ini tadi Sensei sudah kasih contoh yang bentuk kamus. Apa itu bentuk kamus? Jadi kalau misalnya teman-teman nanti itu mencari di kamus ya, buka kamus, kamus manual gitu ya, diketik membeli, itu nanti yang keluar di kamus-kamus itu adalah kau. Gitu, kau. Bentuk kamus ini adalah bentuk biasa gitu ya, bentuk biasa, bentuk dasarnya lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang Jepang bicara tuh, selain kata kerja bentuk kamus, biasanya mereka lebih sering pakai bentuk mas. Kenapa? Karena bentuk mas ini cenderung lebih sopan ya daripada yang bentuk kamus atau bentuk biasa itu. Caranya gimana? Cara membentuk kata kerja bentuk mas. Jadi yang tadi misalnya kaimas ya. Maka U yang terakhir itu teman-teman diganti I. Semua. Yang belakangnya tse. Maka U-nya doang yang diganti huruf I kemudian ditambah mas. Kairu. Ru. R-nya tetap
U-nya yang dicoret diganti I, jadi kaerimasu. Nomu jadi nomimasu. Kaku jadi kakimasu. Oyogu jadi oyogimasu. Hanasu jadi hanashimasu. Gitu ya. Jadi bentuk mas ya, belakangnya mas semuanya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kata kerja bentuk mas ini dipakainya kapan? Kalau di bahasa Inggris itu ada tenses ya. Nah, kata kerja bentuk mas itu dipakainya di waktu saat ini dan yang akan datang. Gitu ya. Kemudian ada yang bentuk lampau teman-teman ini yang di kolom sebelahnya ya. Ada bentuk mashita. Kalau emas itu saat ini dan yang akan datang, bentuk mashita dipakai untuk yang lampau. Perubahannya tinggal bentuk mas tinggal diganti aja, su-nya diganti sita. Jadi kaimas, kaimashita. Mochimas, mochimashita. Kaerimas, kaerimashita. Nomimas, nomimashita. Kakimas, kakimashita. Oyogimas, oyogimashita. Hanashimas, hanashimashita. Seperti itu ya. Jadi kalau ada masta, masta, ya sita-sita di belakang itu berarti ini adalah kalimat bentuk lampau. Nah, contoh kalimatnya kayak gini ya. Yang paling mudah adalah ada subjek, kemudian ada predikat. Jadi kata kerja. Rebung, contoh kalimat. Ani sangwa nomimas. Terlihat di gambarnya ya. Ani sangwa nomimas. Ani minum. Contoh berikutnya. Kino watashi wa kaerimashita. Kino watashi wa kaerimashita. Kemarin saya pulang. Kemarin saya pulang. Di sini kita pakai bentuk yang lampau, kaerimashita. Karena apa? Ada keterangan waktu di depan tuh. Kino, kino kita sudah belajar kemarin artinya kemarin. Kemarin ya, kino artinya kemarin. Kemarin saya pulang. Sudah berlalu ya. Kemudian contoh berikutnya, Doni sangwa hanashimashita. Doni sangwa hanashimashita. Doni telah berbicara. Doni telah berbicara. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih awalan, ini nanti akan kita pakai kata kerja ini nanti dikaitkan dengan keterangan waktu yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini tolong di-keep dulu, dibaca-baca lagi, dihafal-hafalin supaya besok ketika sudah masuk kata kerja sudah langsung ngerti nih. Kalau keterangan waktunya itu lampau, maka harus pakai yang mana nih, mas atau masta nih, gitu ya. Kita nanti selama beberapa pertemuan kita pakai yang mas sama masta ya. Kapan bentuk kamus dipakai nanti ya, kita sabar dulu ya untuk kelas pemula kita pakai yang bentuk sopan dulu ya, bentuk mas atau bentuk masta. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat nih. Ini Sensei buatkan ini ya rangkuman tangguh ya, rangkuman kosakata yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu dan juga yang hari ini ya, nanti bisa disimpan ya. Oke, sekarang kita ke hiragana lagi ya, kita lanjutkan pelajaran hiragananya. Kemarin sampai mana ya? Hai, sampai pa ya, sudah a, i, o, e, o, kakiku, keko, sashi, suseso, tachi, tsu, te, to ya. Hari ini kita akan belajar deret yang baru, nani, nu, nino. Tapi sebelum itu, Sensei mau kasih tambahan nih. Waktu kita belajar kakiku, keko ya, nanti tentang itu nanti Sensei kasih tambahan. Oh ya teman-teman, pernah dengar ini kan arigato gozaimasu. Ada huruf ga, ya nggak sih? Arigato. Atau Sensei biasanya kalau nyapa itu ya, oh genki desu ka gitu. Ada kata-kata genki, ada huruf G ya. Ada huruf G, tetapi di deret ini nggak ada tuh. Ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa. Nggak ada G. Nah, G itu gimana nih cara nulisnya? Oke, simak dulu ya. Oke, ini apa teman-teman? Huruf K. Oke, huruf K. Huruf K kalau kita beri teng-teng atau dakuteng atau seperti tanda petik di atas, itu nanti konsonannya akan berubah.
dari huruf K menjadi huruf G. Jadi seperti ini. Nah, gini ya, kalau yang atas K, yang bawah G. Kemudian kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf Q ini ya. Huruf Q, jika kita beri teng-teng atau seperti tanda petik, maka akan menjadi hai. Huruf K-nya akan berubah menjadi G. G ya, menjadi G gitu ya. Huruf K-nya berubah jadi G. Oke, lanjut. Ini huruf Q. Kalau huruf Q ini kita beri teng-teng, maka konsonannya berubah jadi G. Yang tadinya Q menjadi Gu. Dan ada huruf K ini ya. Huruf K juga sama. Kalau kita beri teng-teng, maka konsonan K-nya akan berubah menjadi G. Dari K menjadi G gitu ya. Dan yang terakhir huruf Ko. Huruf Ko kalau diberi teng-teng juga sama, konsonannya berubah. Jadi K menjadi G. Jadi yang awalnya Ko menjadi Go. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah tahu ya huruf atau kata arigato Ga-nya dari mana. Ternyata asalnya dari deret kaki kukeko. Kalau diberi teng-teng, maka konsonannya semua akan berubah dari K menjadi G. Oke ya. Nah, biar mantap, habis ini kita akan coba tes ya. Tes kosakata yang menggunakan deret ga, gi, gu, ge, gu. Oke, siap ya? Ya. Oke, ini huruf apa? Ya, ini kata apa dibacanya? Kagu. Hai. Sugiwa? Su. Hai. Sugoi. Sugoi. Gitu ya. Sering kita dengar ya. Sugoi. Gitu ya. Kemudian berikutnya. Guai. Hai. Oke, lanjut. Geta. Oke, lanjut. Ego. Hai. Ini kagi. Kemudian egao. Oke, egao. Oke, berikutnya genki. Hai, genki. Ini Sensei sering bilang ya di awal pembelajaran biasanya ya, minasang o genki desu ka? Pakai ini ya, genki. Kemudian hai ichigatsu. Hai ichigatsu ya. Oke, itu tadi tambahannya ya untuk huruf kaki kukeko dikasih teng-teng. Nah, setelah ini kita akan lanjut huruf baru nih. Setelah a, ka, sa, ta, apa kemarin deretnya? Oke, deret na, nino, nino. Nah, kita putar dulu ya videonya cara penulisan huruf deret na, nino, nino. Na, na, ni, ni, nu, nu,ね、ね、の、の。 Lanjut ke yang berikutnya ya. Ini seperti, ini apa ini? Ini buah apa nih teman-teman? Oke, buah nanas ya. Mirip nggak sama huruf Jepang? Iya, ini maaf ya, ini agak memaksa ya. Jadi ini ada huruf na. Ini, nah kalau kita jadikan gini jadi nanas ya. Maksa ya bentuknya ya. Teman-teman nggak harus ngafalkannya pakai mnemonik ini ya. Silakan disesuaikan eh, dengan apa ya cara menghafalnya teman-teman. Kalau cocok dengan mnemonik silakan ya. Kadang-kadang yang aneh itu nanti justru malah hafal. Nah, hati-hati, kemarin kita sudah belajar ta, ci, tu, tu. Huruf na ini mirip yang mana? Ya, mirip dengan ta ya. Jadi hati-hati. Na dan ta ini mirip teman-teman ya. Bedanya apa? Kalau ta itu bawahnya itu mirip seperti huruf A gitu ya. Kalau kita sambungin itu mirip huruf A, jadi ta. Nah, sedangkan na itu tidak seperti huruf A ya bawahnya ya. Nah, itu tidak seperti huruf A. Bayangannya seperti ya dua potongan nanas gitu ya. Biar teman-teman bisa bedakan. Jadi terpisah-pisah bawahnya itu. Oke ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, ini gambar apa nih? Wedding. Iya, menikah. Nah, me-nya kita hilangkan nih teman-teman ya. Me-nya kita hilangkan jadinya ni ya.
Ni. Nah, seperti ini ya. Jadi itu cowoknya yang berdiri, kemudian ceweknya kan bajunya gede tuh ya, jadinya kayak gitu. Nikah, huruf ni ya. Oke, kita lanjut ini apa? Belajar. Oke, ada anak sedang belajar. Dia sedang apa itu? Sedang menulis ya, sedang menulis. Me-nya kita hilangkan. Me-nya kita hilangkan. Jadi nu begini ya. Nu. Hati-hati teman-teman ya, huruf nu ini mirip apa nih di hiragana? Iya, mirip A ya, bedanya itu atasnya aja yang nggak ada, terus terakhir ekornya itu kalau nu itu ada buletannya, ya kayak cacing gitu. Kalau yang A tidak dilepas gitu aja, ya. Di ini ya, diperhatikan beda-bedanya ya, jangan sampai keliru. Kalau A itu ada daunnya, kalau apel ya. Kalau apel ada daunnya, kalau nggak ada daunnya, mirip seperti itu, bacanya nu. Gitu ya. Ini gambar apa nih teman-teman? Iya, gambar nenek. Nenek lagi ngapain tuh? Sakit pinggang ya. Neneknya sedang menunduk. Ini Sensei pengennya itu dia bawa tongkat ya teman-teman ya. Pengennya Sensei itu dia bawa tongkat. Nenek gitu ya. Karena dia udah bungkuk, susah jalan. Dia harusnya pegang tongkat nih. Cuman Sensei belum nemu gambarnya nih. Tuh, kalau kita giniin tuh kayak nenek gitu ya. Nenek sedang bungkuk-bungkuk. Oke ya. Nah, kemudian yang ini gampang nih. Ini gambar apa nih? Iya, larangan merokok. Kalau bahasa Inggrisnya apa? No smoking. Hai, no. Mirip kan? Mirip huruf no ya teman-teman ya. Ini no, no smoking. Oke, tadi kita sudah belajar kelima huruf ini ya. Kalau yang pertama ini dibaca apa? Nah, hai. Yang kedua ini ni. Oke, yang kedua nu. Yang ketiga ni. Dan yang terakhir no. Kalau yang depan tadi ini bayangkan seperti potongan nanas ya. Ada 3 potongan nanas. Kemudian kalau ini tadi bisa kita ibaratkan nikah, yang ini laki-lakinya dan yang ini perempuannya. Sambil dibayangkan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini seperti orang sedang menulis di meja ya. Nulis. Dan yang keempat ini seperti nenek yang bungkuk memegang tongkat gitu ya. Nih, dan yang terakhir ini seperti logo atau icon no smoking. Ya, ini dibacanya no. Nah, ni, nu, ne, no. Gitu ya. Dulu ya. Oh, ini ada ini urutannya tadi ya. Urutannya. Nanti ini bisa di-save ya, teman-teman ya. Ini sudah dikasih warna, jadi teman-teman nanti ngafalkannya gampang. Hijau dulu, orange, baru kemudian ungu, dan yang terakhir coklat. Nah, itu 4 coretan, ni 3 coretan, nu itu 2 coretan, ne juga 2 coretan, dan no hanya 1 coretan. Oke, siap ya. Nah, ini apa ini? Hai, inaka, hai, inaka, desa. Ini nuno, kain. Oke, ini netsu. Ingat ya, tadi nenek-nenek bak tongkat ya, bungkuk badannya. Yang tsu-nya ingat kemarin tsumi-tsumi. Ya, seperti bentuknya tsumi-tsumi. Artinya ini demam ya teman-teman netsu ya. Oke, kemudian tsuno. Tsuno. Tsuno ini tanduk. Lanjut. Natsu. Natsu. Bedakan sama netsu ya. Netsu itu panas tapi panasnya panas demam ya. Nah, kalau natsu panasnya ini panas musim panas. Ya, beda ya. Nanti ke dokter kenapa? Saya natsu, saya summer. Iya. Dibedakan ya, kalau natsu itu demam, kalau natsu itu musim panas. Hai, lanjut. Oke, sakana. Hai, sakana ikan. Hai, inu. Inu, anjing. Ya, temannya. Ya, temannya anjing. Neko. Kucing. Ya, lanjut. Oke, miku. Hai. Bahagia. Tanoshi. Oke. Tanoshi. Gitu ya. Ini kata sifat ya, teman-teman ya. Tanoshi. Artinya bahagia.
Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini ya minasang. Jangan lupa diulang-ulang lagi, terutama hurufnya silakan ditempel di tempat manapun biar kita itu nggak susah ngafal karena kita sering interaksi sama dia. Sama kayak dulu kita belajar huruf alfabet ya. Sekian banyak huruf alfabet sewaktu TK, kita hanya pernah nulis, tapi sewaktu itu kita nggak langsung dipaksa untuk menghafalkan semuanya ya. Tetapi pelan-pelan kita berinteraksi. Ke sana ke sini lihatnya huruf alfabet. Jadi sangat mungkin kita hafal huruf hiragana teman-teman dalam waktu sebulan. Cuman ya gitu, kita bukan dalam rangka menghafal hurufnya, tetapi kita niatkan untuk interaksi bersama huruf hiragana. Caranya gimana? Tempel di mana-mana ya. Kalau perlu bikin lebih dari satu. Di buku ada, di cermin ada, di tapak pensil kita ada, ya di saku apa saku-saku tas itu ada gitu. Jadi ada di mana-mana huruf hiragana. Nanti kita akan semakin terbiasa dengan huruf hiragana. Intinya interaksi berhubungan sama hiragana ya. Jangan dihafal. Hai, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Hai, oyasumi nasai. Mata asatte nih. Sampai jumpa besok lusa hari Kamis ya, teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum.